Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi bersama dengan Syafaat bagi Sahabat di malam hari ini. Kita percaya bahwa ada ketenangan, ada pengharapan ketika kita datang pada Tuhan. Izinkan saya malam hari ini menyampaikan satu firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya tidak tahu, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sedang ada pergumulan yang begitu menghimpit. Mungkin malam hari ini Bapak Ibu sudah mulai kehilangan pengharapan. Biarlah malam hari ini, yuk mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan mengenai kita. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Saya percaya hidupmu dan hidupku ada di dalam rancangan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang ada di jalan, yang bersiap beristirahat, yuk sama-sama kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa malam hari ini. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami datang di dalam syafaat bagi sahabat. Tidak terbatas ruang dan waktu, kami percaya hadirat Tuhan menyapa, bahkan memenuhi hati kami. Kami bawa hati kami Tuhan atas panjang hari ini di mana penyertaan Tuhan begitu dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Sungguh besar setiamu Tuhan, sebab jalanmu tak terselami untuk setiap kami. Keadilanmu ada dan kebaikanmu atas kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sebab jalan Tuhan tidak pernah terselami dalam hidup kita. Jika saudara percaya akan penyertaan Tuhan, yuk mari sama-sama kita katakan pujian ini dari dasar hati kita yang paling dalam. Katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran Tuhan nyata, arti kehadiran-Mu selalu nyata, oh nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, angan dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Biar sahabat saja sama-sama katakan penyertaan-Mu. Amin. Rancangan Tuhan penuh damai dalam hidup kami, aman dan sejahtera walau di tengah badai hidup yang bergelora. Kami percaya Tuhan, ingin ku selalu bersama Tuhan, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna,
rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak pernah terselami oleh setiap hati kami, namun kami mau tetap percaya ada rencana yang indah, ada rencana yang indah atas setiap kami. Haleluya. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau terus percaya, kami percaya Tuhan, Kau terlalu sanggup menolong kami, Kau terlalu sanggup Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biar setiap hati saat ini mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun mungkin di dalam situasi yang tidak mengenakan, firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudara, bukankah kita punya Tuhan yang baik? Amin. Bukankah kita punya Tuhan yang begitu baik untuk kita? Yesusmu memberikan nyawanya untuk setiap kita. Kalau nyawanya saja Dia berikan, darahnya Dia curahkan untuk setiap kita, masakan Tuhan tidak menolong kita hari ini? Mari sahabat, dimanapun saat ini engkau berada, kita mau kembali katakan pujian ini sungguh-sungguh dari hati kita, sungguh-sungguh sebagai doa kita di malam hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup kami. Dalam suka dan duka kami tahu Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Oh, sebab Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan.
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, kami panggil Engkau Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru Tuhan. Kau tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
perbuatanku. Katakan sama-sama, tak usah ku takut Tuhan, sebab kau besertaku. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku susah, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh ajaib perbuatanmu. Bersamamu Tuhan, kami akan tetap aman bersamamu. Bersamamu kami akan tetap tenang. Bersamamu Tuhan, bersamamu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, syafaat bagi sahabat pada malam hari ini, saudara. Di Yeremia pasal 29 ayat 11, sebagaimana yang dikutip tadi oleh worship leader, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kalau kita melihat kisah penciptaan manusia di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang ke-26, saudara perhatikan di sana, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, ketahuilah bahwa keberadaan kita di bumi ini bukanlah hasil evolusi, melainkan, dengar baik, dirancang dan diciptakan oleh Tuhan. Amin. Dirancang dan diciptakan oleh Tuhan. Jadi teori Darwin, ya, evolusi ini bertentangan dengan hukum Tuhan. Mungkin juga bertentangan dengan, bukan cuma mungkin ya,
bertentangan, udah pasti bertentangan dengan hukum positif yang kita anut di bangsa ini. Dalam hal ini perbuatan yang tidak menyenangkan, ya saudara ya. Masa manusia ini hasil evolusi, ya saudara ya. Dari monyet berevolusi menjadi manusia. Haleluya saudara ya. Nah saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan kita dirancang dan diciptakan oleh Tuhan. Bahkan kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, melebihi ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Mengapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Jadi saudaraku yang kekasih, sahabat, syafaat bagi sahabat pada malam hari ini, kita ada bukan kebetulan. Amin. Kita ada hari ini bukan kebetulan. Kita masih hidup hari ini bukan kebetulan. Kita ada di bangsa ini bukan kebetulan. Kita ada di keluarga tertentu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, saudara. Saudara memiliki pekerjaan itu, pekerjaan ini, pekerjaan ono, ya. Itu bukan kebetulan. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Haleluya. Di balik itu semua, Tuhan memiliki rancangan yang indah dan luar biasa atas hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Nah saudara, mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, apa rancangan Tuhan dalam hidup saya? Saudara, yang pertama, rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah untuk memperoleh berkat Tuhan. Amin. Untuk memperoleh apa? Berkat Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara sepanjang hari sudah bekerja, ya mungkin belum dapat target, belum maksimal. Saudara dan saudara merasa belum diberkati. Tidak usah khawatir saudara. Karena memang Tuhan punya rancangan bagi kita untuk memperoleh berkat. Karena itu tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Siapa mereka? Manusia yang diciptakannya. Saudara diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Berarti Allah memberkati saudara dan saya. Haleluya saudara. Jadi dengar baik, sekali lagi saya tegaskan, jika keadaan kita sepertinya belum diberkati, belum berubah, masih gini-gini Pak Pendeta, belum mengalami berkat-berkat Tuhan, jangan kecewa. Kita harus dengan iman berkata bahwa hidup kita pasti diberkati Tuhan. Saudara, sejak mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sering saya saksikan bahwa hidup kita bukan enak-enak saudara ya. Haleluya. Tetapi harus menyangkal diri, pikul salib. Saya mengalami penjara 4 tahun 6 bulan, dipukul babak belur saudara. Karena kesaksian saya bagaimana saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Punya kerinduan untuk membaca Alkitab. Setelah membaca saya menemukan petunjuk keselamatan hidup kekal di dalam Yohanes pasal 4 ayat
pasal 5 ayat 24, juga pasal 14 ayat 6, juga saya membaca Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan saya diteguhkan lagi dengan Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, yang saya simpulkan dengan satu kalimat pendek, Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka itu saya tidak ragu lagi, dengan bulat hati mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya saksikan kepada setiap orang yang saya jumpai dimanapun saya pergi dan berada. Saya aktif bersaksi secara lisan di gereja-gereja, di persekutuan doa, di kebaktian, kebangunan rohani. Dan juga saya menulis risalah kesaksian itu. Dan pada akhirnya saya dijerat dengan pasal 156A KUHP. Diproses secara hukum, ya kan? Dituntut pidana penjara oleh tim jaksa penuntut umum dengan 4 tahun pidana penjara, ancaman maksimal dari pasal 156A itu 5 tahun pidana penjara. Sebelum putusan, saya diberikan kesempatan untuk membaca pidato pembelaan, jadi pembelaan diri. Ada 2 bagian. Bagian pertama dari penasihat hukum, bagian kedua dari saya sendiri, berdasarkan kemampuan teologi dan Alkitabiah. Temanya menarik, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Dan di akhir pidato itu saya nyatakan sikap saya, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak, keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi? Putusannya 4 tahun dan 6 bulan. 6 bulan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Saya harus menjalani, walaupun banding sampai kasasi hasilnya tetap, putusannya tetap. Saudara, saya diproses oleh Tuhan. Ya. Bukan saja di dalam penjara saya mengalami dipukul babak belur, ya, oleh sipir rumah tahanan negara Poso. Saya pernah masuk juga di sel tikus. Ya. Kenapa? Karena dianggap melanggar ketentuan yang mereka sudah tetapkan bahwa saya tidak boleh berbicara tentang Injil kepada teman-teman para napi, tahanan dan narapidana. Saya tidak tahu kalau itu aturan dibuat. Maka satu saat hari Minggu, jadwal pelayanan khotbah itu dari Kementerian Agama. Tetapi saudara, sudah jam ibadah yang ditetapkan jam 9, pelayan firman tidak datang. 9.15 kita masih nunggu sampai 9.30. Saudara, kita tidak bisa menunggu lama karena kita hanya diberikan durasi yang pendek. Karena kita di dalam rumah tahanan negara Poso itu kita sudah diatur jam sekian sampai jam sekian, beribadah jam sekian sampai jam sekian, makan siang, kemudian jam sekian sampai jam sekian dikunci dulu lagi, nanti akan dibuka lagi untuk mandi, bersih-bersih dan seterusnya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah diagendakan. Maka 9.30 atas kesepakatan dari pengurus ibadah di dalam rumah tahanan negara Poso itu dan atas kesepakatan tahanan dan narapidana, mereka meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena ibadah harus kita mulai dan harus ada pemberitaan firman Tuhan. Ya, dengan senang hati saya menerima. Saya tidak tahu kalau ada
ketentuan saya dilarang. Konsekuensinya saudara, sesudah ibadah saya dipanggil. Dianggap melarang. Ternyata mereka dianggap melanggar. Ternyata mereka mencekal saya untuk tidak boleh berbicara tentang iman saya, tentang Alkitab. Waduh. Saudara, konsekuensinya saya harus masuk sel tikus. 4 malam saudara ya. Haleluya. 4 malam saya ditemani oleh kecoak, ya, nyamuk. Karena gelap. Namanya juga sel tikus. Itu gelap saudara. Itu sel yang diperuntukkan bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam rumah tahanan negara itu. Saya jalani dengan penuh sukacita. Tanpa ada keluhan, penyesalan, apalagi bersungut-sungut. Oh jauh. Saya tetap mengucap syukur, saya tetap bersukacita sebab saya tahu rancangan Tuhan dalam hidup saya, rancangan yang membawa damai sejahtera, masa depan yang baik, rancangan untuk diberkati. Amin. Haleluya, saudara. Saya jalani dengan penuh sukacita. Sesudah itu pun, setelah menjalani masa pidana, saya bebas, saya menikah. Tuhan proses terus. Prosesnya sampai hari ini saudara. Terus Tuhan proses kita. Ya. Masalah apa? Masalah ekonomi. Ekonomi kami terpuruk. Saya katakan di beberapa episode yang lalu bahwa kita banyak puasa. Puasa bukan tuntutan iman, tetapi karena keadaan. Ya ekonomi kan. Ya puasanya bukan 12 jam, 24 jam. Ya. Banyak hal yang Tuhan bentuk. Ya saudara, sampai nggak bisa beli susu, ya kan? Sampai makan makanan yang hampir, ya orang bilang nggak layak. Ya. Sampai juga tempat tinggal. Dari kota yang satu ke kota yang lain, dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Juga tinggal di garasi pernah. Ya. Kos, wah sudah, saya alami, jalani semuanya. Menjadi seorang kontraktor, ya. Ngontrak sana, ngontrak sini. Haleluya. Dan sampai saat ini keadaannya masih, saya merasa ya belum maksimal. Ya, berkat Tuhan belum maksimal. Ya, kenapa? Karena yang saya katakan bahwa saya belum memiliki rumah yang ideal. Ya. Tetapi ya semuanya saya jalani dengan penuh sukacita sambil tetap memiliki pengharapan. Di dalam Yesus saya pasti diberkati. Saudara, jangan pernah saudara kehilangan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Memang akibat dosa manusia hidup di bawah kutuk. Tetapi dengar baik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengubah kutuk itu menjadi berkat. Amin. Ia datang untuk memulihkan keadaan kita semua, segala sesuatu yang telah rusak dipulihkannya. Di Galatia pasalnya yang ketiga ayat 13 di sana dikatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus sendiri yang menegaskan di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, aku datang supaya mereka hidup, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kelimpahan apa Pak Pendeta? Ya, kelimpahan berkat, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera. Ya kan? Haleluya.
Jadi sukacita kita tidak bergantung pada keadaan. Bukan bergantung pada rumah. Bukan bergantung pada isi dompet. Ya kan? Sukacita kita tetap penuh karena Tuhan. Amin. Bukan karena isi dompet. Bukan karena rumah bagus, rumah gedong, ya, rumah mewah. Bukan, saudara ya. Tapi karena Tuhan yang memberikan kelimpahan sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Katakan amin. Yang berikut, rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah beranak cucu dan hidup produktif. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Dikatakan di sini, penuhilah bumi. Ayat 28 saya bacakan lagi. Allah memberkati mereka, itu tadi kita sudah bicarakan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, kata produktif di sini bukan hanya dalam hal keturunan, tapi juga menghasilkan hal-hal yang baik bagi Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Dia berikan kepada kita. Karena di Efesus, ya, di Efesus pasalnya yang kedua, ya, Efesus pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-10, ya, pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, dengar baik, Tuhan menghendaki kita menghasilkan keturunan-keturunan yang berkarakter ilahi. Dan melalui pekerjaan baik yang kita lakukan, kehidupan kita akan menjadi berkat dan juga kesaksian bagi dunia. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Karena keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai terang dunia dan garam dunia. Saudara bisa baca itu di Matius pasal 5 ayat 13, 14, 15, dan 16. Nah saudara, kalau garam itu menjadi tawar, bukankah kita tidak berguna lagi selain dibuang? Ya iyalah, kalau garam sudah menjadi tawar, ngapain hal dibuang lah. Ya, garam jangan menjadi tawar ya. Nah, jadi rancangan Tuhan bagi kita selanjutnya adalah apa? Dikatakan di sini, taklukkan. Ya kan? Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi apa? Berkuasa. Kuasa untuk apa? Menaklukkan segala kedagingan, menaklukkan segala rintangan yang menghalangi langkah kita untuk meraih yang namanya kemenangan. Amin. Firman Tuhan menegaskan bahwa kita ini dirancang untuk menjadi pemenang dan bukan pecundang. Kalau sudah baca dalam Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Amin. Sebab dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Nah pertanyaan, roh apa? Yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kepada kamu bukan diberikan roh ketakutan ya, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Nah di samping itu saudara, Tuhan merancang kita untuk bekerja dan melayani Dia. Amin. Dikatakan begini, di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden
untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, saudara. Ya. Nah, ketika Adam diciptakan, Tuhan menempatkan dia dalam Taman Eden. Tuhan memberikan tugas kepadanya untuk apa? Mengusahakan dan merawat taman itu. Kata mengusahakan dan memelihara ini memiliki arti melakukan pekerjaan. Jadi Tuhan menghendaki Adam bekerja, bukan bermalas-malasan atau berpangku tangan saja. Demikian pula kita dirancang Tuhan untuk bekerja bagi Dia. Bahkan Rasul Paulus dengan tegas mengatakan seperti misalnya di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja jangan ia makan. Yakobus pun menambahkan bahwa jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bekerja bagi Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita talenta dan karunia yang berbeda-beda. Jadi, seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 9 ayat 4, ya. Yohanes pasalnya yang ke-9 pada ayatnya yang ke-4 dia katakan kita, ya. Kita itu siapa? Kita itu Yesus dan murid-muridnya, ya kan? Nah, kalau hari ini kita itu saudara dan saya. Amin. Pada saat itu murid-murid Yesus dan hari ini kita menjadi murid Yesus, maka dikatakan kita. Nah, ini dia saudara ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara dengar baik, sekali lagi saya tegaskan, rancangan Tuhan bagi kita sungguh luar biasa. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari kita berdoa. Hari ini kami menjadi tahu bahwa rancangan Tuhan bagi kami luar biasa. Kami tidak akan sia-siakan waktu dan kesempatan. Kami tahu bahwa Engkau menciptakan kami menurut gambar dan rupa Engkau. Dan kami dirancang untuk memperoleh berkat. Kami dirancang untuk beranak cucu. Hidup yang produktif. Kami dirancang untuk berkuasa menaklukkan dan bukan ditaklukkan. Berkuasa dan bukan dikuasai. Kami dirancang untuk menjadi pemenang dan bukan pecundang. Kami dirancang untuk mengusahakan bekerja. Ada bagian yang harus kami lakukan dan ada bagian yang Tuhan lakukan. Hamba berdoa untuk semua mereka yang bersama dengan hamba di live chat. Tuhan tahu, Tuhan kenal setiap mereka. Apa yang mereka gumuli hari-hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan. Tuhan sembuhkan, pulihkan yang sakit di dalam nama Yesus. Mereka sembuh. Mereka dapat kembali kepada pekerjaan mereka. Karena tubuh mereka sudah kuat, sudah sehat. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan kesembuhan. Berkati setiap mereka yang bergumul masalah rumah tangga, sehingga pasangan suami istri tetap harmonis, ada rukun, di mana ada rumah tangga yang rukun. Tuhan perintahkan berkat di sana, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bergumul dengan masalah keturunan, Tuhan berikan mereka keturunan. Di dalam nama Yesus, mereka yang bergumul dengan masalah jodoh, Tuhan berikan jodoh yang sepadan, yang dari Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan buka lapangan pekerjaan, Tuhan tunjukkan mereka supaya mereka dapat bekerja untuk membiayai kehidupan mereka, tidak minta-minta, tidak kekurangan, tidak miskin, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap mereka yang bergumul dengan usaha karena omset yang menurun. Tuhan berkati mereka, pekerjaan usaha mereka, sehingga omset bulan ini ataupun bulan depan menjadi naik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka yang bekerja, baik itu di
instansi pemerintah, sebagai apapun mereka, sebagai pegawai negeri sipil, juga para TNI, juga Polri. Tuhan berkati dalam tugas kerja mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bekerja di ladang Tuhan, pendeta-pendeta, gembala sidang, penginjil, bekerja di ladang misi, Tuhan berkati semuanya. Rumah tangga mereka diberkati, mereka tidak kekurangan. Hamba-hamba Tuhan, rumah tangga mereka diberkati, tidak kekurangan. Anak-anak mereka dapat sekolah dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyafaat juga untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, juga camat, dan kepala desa, lurah, sampai tingkat RW RT, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa ini dalam rancangan Tuhan. Segala kegiatan-kegiatan oknum-oknum tertentu, ormas-ormas tertentu yang merongrong bangsa ini, yang berkeinginan untuk mengganti dasar negara ini dengan yang lain, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, baik itu channel Galilea Network, juga Persekutuan Doa Kedar Nebayot, Galilea Community of Christ, ibadah-ibadah online, ibadah offline yang direncanakan. Tuhan terus memberkati. Kami membutuhkan perlengkapan alat-alat, perlengkapan ibadah, sound system. Kami membutuhkan banyak hal untuk persiapan ibadah onsite. Tuhan kirim tiang-tiang finansial, orang-orang yang terbeban dengan pekerjaan Tuhan kirim, sehingga ibadah onsite bisa berlangsung dengan kami memulai dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang tergerak untuk membantu pelayanan Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan berkati mereka. Mereka tidak akan kekurangan. Mereka diberkati dalam segala hal. Usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka diberkati. Kami hanya berseru kepadamu Tuhan. Engkau yang akan mengirim tiang-tiang finansial untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah kami, mereka yang sedang bersama hamba di live chat. Apapun masalah yang mereka hadapi sepanjang hari ini, yang mereka jumpai dalam pekerjaan mereka, Tuhan terus memberi kekuatan, memberi semangat, memberi sukacita, dan memberikan berkat dan juga kemenangan atas kami semua. Malam hari ini sebentar kami akan beristirahat tidur, membaringkan tubuh di pembaringan. Lalu kami tidur. Tuhan karuniakan kami tidur yang baik, tidak diganggu setan di dalam nama Yesus. Kami dipagari, dijaga oleh pasukan malaikat surga. Bangunkan besok pagi dengan kesehatan, kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam program ziarah ke Holy Land yang akan direncanakan pada tanggal 17 Oktober hingga 27, jadi ada 11 hari perjalanan yang sangat memberkati Bapak Ibu. Nah saudara, tema yang selalu saya sampaikan untuk berziarah ke sana adalah menggali akar kekristenan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 122, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan.
Saudara, perjalanan kita diawali dari Jakarta. Nah, saudara, tentu kita mulai dengan Mesir ya. Di Mesir, saudara, ada banyak tempat yang cukup menarik untuk kita datangi. Selanjutnya kita akan meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju Israel. Kita akan melewati padang gurun Sin atau padang gurun Sinai, di mana setelah menyeberangi Laut Tebrau, pada waktu itu Musa dengan tongkatnya membelah air laut dan bangsa Israel berjalan di tengahnya. Nah, tentu kita akan bermalam di Sharm el-Sheikh dan menikmati keindahan pantai sekaligus menjelajahi padang gurun, padang pasir yang mungkin menjadi hal yang langka di Indonesia, saudara ya. Dan selanjutnya kita akan ke perbatasan dan memasuki Israel. Nah, ketika kita memasuki perbatasan, dan perbatasan itu namanya Taba, perbatasan Mesir Israel. Kita akan melewati Eliat atau Laut Merah, daerah yang akan kita lewati ketika masuk Israel melalui perbatasan Taba, Mesir Israel. Nah, selanjutnya saudara, kita akan menuju Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Kita juga akan melihat gereja kelahiran Yesus, lebih dikenal dengan nama Nativity Church, salah satu gereja terbesar di Bethlehem yang adalah wilayah Palestina, saudara. Kita juga akan ke Nazaret. Nazaret, kota di mana Allah melalui malaikat Gabriel membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Selanjutnya kita akan mengunjungi wilayah Yerusalem. Nah, Yerusalem, saudara, adalah kota terbesar dan utama di Israel dan menjadi ibu kota Israel. Kota yang berdiri di tengah-tengah lembah Yudea, bergelar sebagai ratu dari kota-kota dunia selama 30 abad. Terletak di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, menjadi tempat yang dipilih Tuhan sebagai benteng monoteisme. Bagi umat Kristen, disinilah Tuhan Yesus datang dieluk-elukan, tetapi kemudian disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke surga. Ada ruang perjamuan kudus terakhir juga akan kita kunjungi. Terletak di Bukit Zion, adalah tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, terkenal dengan nama Last Supper Room. Kalau sudah baca di Markus pasal 14. Di ruang ini juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya 2 kali kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dan kemudian menurunkan Roh Kudus. Tentu kita akan datang ke tempat yang sangat kudus bagi bangsa Yahudi, yaitu tembok ratapan. Kita juga akan pergi ke kapel kenaikan, terletak di atas Bukit Zaitun. Di dalam kapel terdapat pijakan dengan cetakan kaki yang diyakini adalah pijakan kaki Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Kemudian kita juga akan pergi ke Bukit Zaitun. Terletak di kawasan timur kota Yerusalem, melewati lembah Kidron dengan ketinggian puncak 300 kaki di atas Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Kristen. Disinilah Kristus terangkat ke surga, menangisi kehancuran kota Yerusalem dan mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Mari kita datang ke Yerusalem untuk melihat kota suci yang luar biasa, kota sangat bersejarah, kota yang disucikan oleh 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Dan kiranya saudara bisa bersama saya pada 17 sampai 27 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Elahem Besem Hamasiyah. Bapak Ibu, saya bersama Mr. Jamal, guide lokal selama kami berada di Israel. Mr. Jamal adalah seorang Arab Muslim
dia tinggal di Yerusalem, dia punya kartu tanda penduduk Israel, tetapi dia memiliki paspor Yordania. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan tersuci umat Yahudi di tembok ratapan. Lihat di sana, dan ada yang mereka lagi berdoa. Bapak Ibu yang berkerinduan datang ke tempat ini, daftarkan dirimu bersama saya, bersama Marian Tour and Travel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga,